Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dalam acara peringatan pembangunan Jawa Barau dengan membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut BPUPK. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbito Sakai. Pembentukan Dokuritsu Junbito Sakai bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chosaingin di Pejabon, Jakarta. Ketua BPUPKI ditunjuk Tupang adalah Dr. Haji Manodianingrat. Wakilnya adalah Ichiban Asayoiso yang berasal dari Jepang dan Raden Panji Sayasoro. Jumlah anggota BPUPK adalah 62 orang dan 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Dipersilakan untuk duduk. Saya mempunyai saran. Negara kita adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Negara kita juga sangat besar dan membutuhkan dasar negara yang mampu mengkoordinir seluruh bangsa. Saya setuju dengan pendapat Anda, Ahmad Subagio. Kita membutuhkan ruang ideologi yang dapat mempersatukan semua bangsa. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan pendapatnya mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan negara yang sedang saya utarakan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mohon maaf, saya dinilai saya tidak setuju dengan usulan saudara Muhammad Yamin, mana negara kita mayoritas Islam. Maka dari itu, dasar negara berasas agama Islam. Apakah engkau tidak mendengarkan hal-hal yang telah diusulkan oleh Ahmad Subagio dan Muhammad Hanta? Tidak. Hal yang harus kita perhatikan adalah dasar negara yang mampu diterima oleh semua kalangan masyarakat, bukan hanya Anda saja yang harus diperhatikan dan diutamakan. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Yamin dengan poin ketiga, telah jelas dengan berisikan peri ketuhanan karena bangsa kita sangat beragam. Dan poin tersebut telah mencakup semua hal yang dianut oleh bangsa kita. Mohon tenang saudara-saudara sekalian, jika sidang pada hari ini tidak dapat berjalan dengan kondusif, maka kita tidak akan mendapatkan dasar negara dengan baik. Maka dari itu, sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada esok hari. Hari kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Suepomo membuat rumusan atas dasar negara. Dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas isi dasar negara kita, dikarenakan pada tempo yang lalu kita belum menemukan kesepakatan bersama. Hasil sidang hari yang lalu akan dilaporkan oleh Raden Panji Suroso. Kepadanya dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, rapat yang terjadi pada tempo hari lalu, kita telah mendapatkan usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Tetapi poin ketiga yang berisikan peri ketuhanan tidak disepakati oleh semua peserta yang menjadi bahan yang akan kita bahas hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, apakah sudah menemukan dasar negara kita dengan baik dan cocok untuk negara kita ini? Untuk peserta, saya persilakan untuk memberikan usulan atas negara kita. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi jika kita mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, saya mempunyai pemikiran berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara kita. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara yang integralistik, yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah.
5. Keadilan rakyat. Baiklah saudara-saudara sekalian, terima kasih atas usulan yang telah diberikan. Usulan-usulan ini akan saya pertimbangkan ke anggota BPUPK lainnya. Jika tidak ada lagi pendapat dari saudara-saudara sekalian, maka sidang pada hari ini saya nyatakan berakhir. Sidang BPUPK dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, Insinyur Soekarno memberikan rumusannya mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Sejahtera sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, bukan hanya berdasarkan dari satu agama saja, tapi sangat universal dan luas. Dan hendaknya negara Indonesia menjadi negara yang bertuhan. Dan dasar negara yang telah saya sampaikan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa yang dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. 3. Saudara-saudara sekalian, bagaimana persoalan tempo hari lalu mengenai suatu negara harus berasas agama Islam? Untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kita harus membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yang disebut sebagai Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Muhammad Hatta, KH Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, H. Agus Salim, Hamad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Insinyur Soekarno pada malam hari berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah, dan Muhammad Hatta memberi nama sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan diberi nama sebagai Gentleman's Agreement oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Bagaimana dari hasil rapat panitia 9 ini? Kepada Dr. Supomo dipersilakan untuk membacakannya. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat, tausah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang ke negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Panitia 9.
Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR AA Baramis, Abiko Esno, Jokro Sujoso, Abdul Qohar Muzakir, HA Solim, MR Ahmad Subarjo, KH Wajid Hasjim, MR Muhammad Yamin. Terima kasih. Saya selaku Ketua Panitia melaporkan hasil kerja Panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenang sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia zaman Hindia Belanda dulu ditambang Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Di sisi lain, tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dan melakukan protes terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada Piagam Jakarta. Gak mau tenang, maunya ngedemo. Gak mau tenang, maunya ngedemo. Mohon bersabar, nanti saya akan Gak bisa tenang. Gak bisa tenang. Gimana keadilan? Gimana? Kebebasan umat Kristen gimana? Iya, sabar ya. Gimana? Oleh karena itu, Muhammad Hatta segera bertindak sehingga akhirnya isi dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Dengan ini, terjadinya penyempurnaan redaksi sila-sila pada Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai. Pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, di rumah suatu penduduk. Oh iya, pemerintahan Jepang sedang mengalami kejatuhan pasca kerusuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oh, bagus sekali. Lalu apa masalahnya? Bukankah itu dapat kita jadikan kesempatan untuk merdeka dari Jepang? Benar sekali, ini adalah untuk kita dapat mendeklarasikan kemerdekaan. Jika kita dapat merdeka, bukankah berarti kita dapat bebas dari penjajahan? Maka dari itu, tunggu apa lagi ya kita lakukan? Benar saja, kesempatan tersebut digunakan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Bung Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaan dan menyatakan Indonesia telah merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Di sisi lain, tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dan melakukan protes terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada Piagam Jakarta. Oleh karena itu, Muhammad Hatta segera bertindak sehingga akhirnya isi dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai. Pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, di rumah suatu penduduk, benar saja, kesempatan tersebut digunakan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Bung Hatta menyampaikan proklamasi